Laga Indonesia versus Australia berakhir dengan skor kacamata 0-0. Ini hasil akhir yang sangat-sangat merugikan bagi Australia karena Australia kan lebih diunggulin ya kan di grup C ini nih di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, dan ini keuntungan buat Indonesia biarpun nggak poin penuh, tapi dari hasil dua laga awal lawan Arab Saudi lawan Australia kita sama-sama dapat poin 1 dan total udah ngumpulin poin 2. Ini modal awal yang sangat-sangat berharga untuk melakukan persaingan yang sangat ketat di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Tentu harapan kita lolos otomatis tanpa ikut babak kualifikasi ronde keempat, tapi dengan ketatnya persaingan di grup C, peluang Indonesia emang nggak gede-gede amat, tapi masih ada seenggak-enggaknya. Dan kalau kita lihat pertandingan tadi, kenapa Indonesia bisa tampil sangat oke? Banyak sih faktornya. Yang pertama diantaranya ini permainan pantang menyerah yang ditunjukin sama skuad Sintayong. Biarpun digempur habis-habisan, tapi fokus selama 90 menit ini nggak luntur sedikit pun. Endingnya kita nggak bisa dibobol sama Australia. Biarpun Australia punya segudang peluang, ditambah lagi Martin Paes lagi-lagi nunjukin kelasnya sebagai penjaga gawang kelas dunia, nggak kaleng-kaleng kualitasnya. Hujan serangan dari Australia di babak satu sama babak kedua ini nggak ada satupun yang bisa menembus jala gawang yang dijaga sama Martin Paes. Berkali-kali save dan bloknya ini benar-benar bikin frustasi lini serang dari Australia. Berbagai cara udah dijalanin, berbagai variasi serangan, direct ball, passing umpan-umpan pendek, tetap aja nggak bisa ngobol gawang Martin Paes. Mantep banget. Ini pertahanan kita juga gitu, Jaizes, Rizky Ridho, Hapner ini bahu-membahu yang ditopang sama dua flank kita nih, Calvin Verdong sama Sandy Walsh. Ini benar-benar bahu-membahu untuk menutup jengkal demi jengkal di daerah pertahanan sendiri. Endingnya, biarpun Australia dominan, tapi nggak bisa nembus lini pertahanan Indonesia. Alias gawang dari Martin Paes juga nggak bisa ditembus. Lini tengah, biarpun kedodoran sepanjang laga, tapi seenggak-enggaknya ini mental bertanding yang sangat kuat, mengalahkan rasa letih, mengalahkan pressure yang dilakuin sama Australia sepanjang pertandingan. Biarpun udah beberapa kali lakukan pergantian pemain, tetap aja permainan Indonesia nggak membaik di lini tengah. Tapi seenggaknya biarpun kita kalah possession, biarpun kita kalah pressing, tapi dengan mental bertanding yang sangat oke dan pantang menyerah, ini bisa sedikit banyak membuat frustasi lini tengah dari Australia juga nih, sama kayak lini depannya. Lini serang kita ya biarpun belum bisa bikin gol, tapi pergerakan yang sangat yang sangat masif menurut gue ya, masif dalam artian turun naik yang diperagakan sama Orat Mangun terus sama Rafael Strike di babak pertama. Ini benar-benar memberikan nilai lebih bagi permainan timnas Indonesia. Di saat bertahan, ikut bertahan, di saat menyerang, biarpun counter attack-nya belum efektif, tapi seenggak-enggaknya berapa kali ada momen, apalagi babak pertama tuh, kita bisa ngelepotin lini pertahanan Australia. Tentunya masih ada kekurangan, Kekurangannya cuma satu kok, kekurangan Indonesia cuma satu. Satu di finishing, satu di transisi, satu di masalah akurasi umpan ketika counter attack, satu lagi masalah koordinasi ketika lawan melakukan pressing tinggi. Ini benar-benar harus diperbaiki. Sama satu lagi, ini kalau bisa ngambil permainannya ini dilatih lagi dengan sangat cepat sama Sintayong agar di partai-partai berikutnya Indonesia bisa main dengan agak lebih santai, nggak derek bola langsung ke depan yang otomatis gampang dipatahin sama barisan pertahanan lawan. Emang sih tadi karena Indonesia di pressing ketat sepanjang pertandingan ya otomatis nggak ada pilihan lain, kita jarang mainin ngebilat serangan dari bawah kayak yang udah ya kan. Tapi seenggak-enggaknya dengan hasil imbang 0-0 dan dapat poin 1, ini modal berharga banget buat Indonesia untuk mengarungi sisa laga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga di grup C. Next month ataupun bulan berikutnya kita bakal lawan Bahrain sama China kalau nggak salah tuh ya kan. Ya seenggaknya dengan hasil yang diraih sama Cina kali lawan Arab Saudi, Cina kalah 2-1 dan Bahrain bakal ketemu Jepang nih. Ya kemungkinan besar Bahrain bakal kehilangan poin lawan Jepang nanti. Justru ini peluang buat Indonesia nanti di partai berikutnya untuk merengkuh poin penuh pertamanya nih di bulan Oktober. Kebuka banget peluangnya kalau kita bisa menang lawan Bahrain sama lawan Cina, otomatis posisi Indonesia di papan klasemen sementara bakal naik. Untuk sementara Indonesia ada di peringkat 4. Ini menurut gue udah lumayan aman ya. Peringkat 3 dan peringkat 4 kan ini lolos ke ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih banyak waktu buat Sintayong
untuk memperbaiki permainan dari skuad timnas Indonesia. Biarpun begitu, tapi dengan gaya bermain yang tadi nih udah menunjukkan sisi positif dari perkembangan skuad timnas Indonesia. Baik main yang masuk dalam starting line up ataupun main cadangan, bisa dibilang kekuatannya ini hampir merata. Ketika dibutuhin untuk main di atas lapangan, ini gaya permainan Indonesia nggak berubah tuh, nggak jomplang ya kan. Nah mudah-mudahan sih di pertandingan berikutnya Indonesia terus nih konsisten, nggak kehilangan poin. Ya kalau nggak menang seri, kalau bisa banyakin menangnya ya, biar kita bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026